Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 8 semester Gasal. Untuk materi kali ini, Bapak akan membahas hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, Bapak harap kalian dapat menyadari bahwa membaca Al-Quran harus dengan cara yang baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, Bapak harap kalian dapat memahami dan menyelesaikan hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i dalam surah-surah pendek pilihan. Untuk tujuan pembelajaran kita yang ketiga, Bapak harap kalian dapat menerapkan hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i dalam surah-surah pendek pilihan. Sebelum kita memasuki pembahasan, Bapak ingin setiap dari kalian memperhatikan dengan cermat, dengan hikmat apa yang akan Bapak sampaikan, agar dalam tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Oke? Sekarang kita masuk pembahasan mengenai hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai apa itu hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum bacaan mad. Apakah dari kalian ada yang sudah mengetahui apa itu hukum bacaan mad? Ya, mad menurut bahasa berarti panjang. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, mad adalah memanjangkan bacaan suatu huruf menurut aturan-aturan tertentu dalam membaca Al-Quran. Jadi ingat, mad menurut bahasa berarti panjang. Sedangkan menurut istilah, mad adalah memanjangkan bacaan suatu huruf menurut aturan-aturan tertentu dalam membaca Al-Quran. Huruf-huruf mad terbagi menjadi 3. Yang pertama alif, yang kedua waw sukun, dan yang ketiga ya sukun. Alif terletak setelah huruf yang berharokat fathah. Waw sukun terletak setelah huruf yang berharokat dhammah. Sedangkan ya sukun terletak setelah huruf yang berharokat kasrah. Jadi ingat, huruf-huruf mad ada 3, alif, waw sukun, dan ya sukun. Alif terletak setelah huruf yang berharokat fathah. Waw sukun terletak setelah huruf yang berharokat dhammah. Sedangkan ya sukun terletak setelah huruf yang berharokat kasrah. Nah, itu tadi pembahasan mengenai hukum bacaan mad. Kita lanjut ke hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i. Mad asli atau biasa disebut dengan mad tabi'i yaitu apabila terdapat salah satu huruf mad yang tidak diiringi oleh huruf hamzah atau huruf yang bertasydid atau huruf mati maupun huruf yang diwaqafkan. Jadi ingat, mad tabi'i atau mad asli itu apabila terdapat salah satu huruf mad, alif, waw atau ya tadi, ya. Namun dia tidak diiringi oleh huruf yang bertasydid atau huruf hamzah maupun huruf yang diwaqafkan. Jadi dia berhukum bacaannya yaitu hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i. Adapun contohnya, yang pertama huruf alif. Contohnya, alif terletak setelah huruf yang berharokat fathah. Contohnya, al-qari'ah. Nah, al-qari'ah. Huruf ko itu sebelumnya kan berharokat fathah. Setelah huruf ko itu terdapat alif. Jadi itu hukum bacaannya adalah mad asli atau mad tabi'i. Yang kedua yaitu huruf waw sukun. Contohnya, yamna'una. Nah, sebelum
huruf waw sukun itu terdapat huruf dhammah pada huruf ain. Nah, maka itu hukum bacaannya ialah mad asli atau mad tabi'i. Selanjutnya, huruf ya sukun. Huruf ya sukun terletak setelah huruf yang berharokat kasroh. Contohnya, dinukum, dinukum. Nah, huruf ya di situ terletak setelah huruf yang berharokat kasroh, yaitu dinukum, huruf dal yang berharokat kasroh. Ya, mungkin sampai di situ sudah paham mengenai contoh bacaan hukum mad asli atau mad tabi'i. Ya, itu tadi beberapa contoh dari hukum bacaan mad tabi'i. Selanjutnya, Bapak akan membacakan Quran Surah An-Nas. Jadi mohon kalian untuk mendengarkan dengan hikmat apakah terdapat hukum bacaan mad tabi'i di dalam surah An-Nas tersebut. Ya, Bapak bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ya, sudah kalian mendengarkannya? Nah, sekarang akan Bapak uraikan di mana saja terletak hukum bacaan mad tabi'i. Yang pertama itu terdapat pada ayat pertama, yaitu Qul a'udzu birabbin nas, ya. Qul a'u. Nah, di situ ada waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah, ya. Selanjutnya itu ada di ayat 4. Min syarril waswasil khannas, ya. Di situ ada alif yang sebelumnya itu berharokat fathah. Selanjutnya ada di ayat 5. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di situ ada alladzi. Nah, di situ ada ya sukun yang sebelumnya itu berharokat kasroh. Selanjutnya wisufi sudurin nas, yuwaswi sufi. Nah, di situ ada ya sukun juga yang sebelumnya itu berharokat kasroh. Setelah itu ada sudurin nas, sudu. Nah, di situ ada waw sukun yang sebelumnya itu berharokat dhammah. Nah, jadi ada terdapat di 3 ayat hukum bacaan mad tabi'i dalam Quran surah An-Nas, yaitu terdapat huruf alif, waw, dan ya. Nah, cara membaca mad tabi'i itu panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Contoh, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu tadi hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i dalam Quran surah An-Nas. Ya, sampai di sini mungkin yang dapat Bapak sampaikan mengenai hukum bacaan mad, yaitu mad asli atau mad tabi'i. Selanjutnya, Bapak akan sedikit mengadakan evaluasi, yaitu dari ketiga pembahasan kita kali ini. Yang pertama, hukum mad. Tadi, mad menurut bahasa berarti panjang, sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, mad adalah memanjangkan bacaan suatu huruf menurut aturan-aturan tertentu. Huruf-huruf mad ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Setelah itu, selanjutnya, hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i. Mad asli atau yang biasa disebut dengan mad tabi'i adalah apabila terdapat salah satu huruf mad
yang tidak diiringi oleh huruf hamzah, huruf yang bertasydid, atau huruf mati maupun huruf yang diwakafkan. Cara membacanya yaitu dengan dipanjangkan satu alif atau dua harokat. Huruf alif terletak setelah huruf yang berharokat fathah. Ingat, setelah itu huruf waw. Huruf waw terletak setelah huruf yang berharokat domah. Sedangkan ya sukun terletak setelah huruf yang berharokat kasrah. Nah, dari penjelasan Bapak harap kalian dapat memahami dan dapat menyelesaikan pembahasan kita kali ini agar tujuan pembelajaran kita tercapai. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.